صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدنا وأخينا وأخواتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى يوم شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balagna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balagna qasidana waghfir lana ma madha Muhammadun sayyidul kaunaini wal sakulain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi Rabbana قد استغنى قد غره طول الأمل. يا ربي إنما سيدنا وكلنا ولا إلا الله فاعتقد دين إيمانا وإشراكون. يا ربي بينك وسيدنا وجلنا يا ربي المصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي وباب المقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi fi kitabillah
wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khairul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersilaturahim kembali dalam rangka menjalankan kewajiban kita selaku hamba yang mukallaf, yaitu kita mengaji atau belajar. Mudah-mudahan kita amalin sedikit demi sedikit, nggak langsung brak bu, ginian mah langsung brak ntar kaget kayak makan kebanyakan ntar muntah. Kebanyakan iya kebanyakan dan ingat, kalau dapat ilmu jangan diiringi kepada seseorang yang belum dapat ilmu sifat merendahkan. La yanalal ilma, nggak akan dapat ilmu, mustahiyun pemalu, wa mustakbirun ada kesombongan. Jadi kalau udah kita dapat, jangan orang yang belum bisa malah kita jatoin. Nah, gitu. Iya betul gitu. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampailah ke kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ada 4 bu ciri istri ridho sama suami. Tinggal ibu koreksi, ada enggak di diri ibu? Pasti. Min alamati ridho arba'u alamatin. Ciri istri ridho ada 4. Ada berapa? Yang pertama, wajahu muntasib, mukanya sumringah. Ya, jadi sama suami itu kalau dilihat mukanya nggak cemberut. Ya, kayak muka itu tekuk aja. Sama suami dilihat kayaknya butek aja. Ciri itu bu ya. Yang kedua, ciri istri ridho sama suami, walisanun latifun, lisannya lembut. Lisannya lembut, berbicaranya lembut. Jangan suami bahasa binatang keluar, goblok sama suami. Ada gitu bu? Dasar goblok. Jangan bu. Kalau suami, kata ulama, kalau suami goblok jangan bilang goblok, senyum. Iya. Senyumnya itu senyum nih, suami nggak tahu, nggak bisa gitu. Ada kan begitu? Senyum suami nggak bisa. Dia keberapa? Kira nggak tahu. Yang ketiga, ciri istri yang ridho sama suami, wa qalbun, sama wa qalbun latifun, cuman tambahin dikit, wa qalbun latifun ila iradati zauji, istrinya lembut ngajak suami kebaikan. Jadi nggak buat sendiri. Umpamanya ada orang lapar, tetangga, suaminya kan nggak tahu karena pulang kerja, istrinya ngomong, Pak kasihan loh Pak, tetangga Pak, kayaknya dia belum makan, ya udah Ki bawa makanan gitu bu. Jangan disyukurin, Pak lihat loh Pak, warga kelaparan, syukur. Tuh ciri istri ngajak ke. Makanya berapa banyak suami korupsi, ya sebabnya istri.
Ya iya. Saya teman banyak polisi, Bu. Yang ngaji sama saya polisi, cerita curhat. Jadi polisi yang baru punya rumah, punya mobil, macam-macam. Polisi dia yang curhat, nggak punya apa-apa, padahal pangkatnya lebih tinggi. Dikomporin sama istrinya, bapak gimana sih Pak, lihat Pak, tuh bapak ini baru punya mobilnya, bapak gimana sih udah paling tinggi kok. Nah akhirnya kan suami korupsi gitu, Bu. Jangan dibakar-bakarin suami, dikomporin. Mending kalau setia sampai penjara, setia nungguin sampai bebas. Di penjara kawin lagi. Dan yang komporin siapa? Istri. Jangan, Bu, gitu. Tinggal berapa? Ya. Yang keempat, ciri istri redho. Wayadun muntiatun, suami bersedekah, istri nerima. Jadi suami bantu orang, istri jangan bilang gini ya, masih orang mulu, buat kita kapan? Jangan ada begitu. Ada istri, suami kalau bersedekah jangan ditahan-tahan, jangan, malah didukung. Tumpat ya. Kalau ada dalam keluarga atau di ibu punya sifat 4 itu, maka ibu ciri ridho sama suami. Nggak bisa 4-4-nya, dikit-dikit, Bu, satu. Yang namanya orang beramal kan nggak mungkin langsung semua satu. Niatnya pengen benar diri sendiri. Selanjutnya wajibu, hukumnya wajib. Lawanannya wajib apa? Haram. Berarti dosa nih kalau melanggar kewajiban. Apa itu? Alal mar'ati, wajib hukumnya alal mar'ati, kepada istri. Kalau dilanggar, istri berdosa. Dawamul hayati min zaujiha, selalu ada sifat malu min zaujiha, dari suaminya, yaitu wakilatil mamaratilahu, menyedikitkan mamaroh. Tahu mamaroh? Menyedikitkan mamaroh di luar, yang bukan suaminya, dan di luar suaminya jangan, tapi keterangannya berdandan. Namanya dandan. Jadi kalau di luar dandannya dikit-dikit aja, medok banget, kayak ondel-ondel. Berhias, saya kan orang Betawi, apa adanya. Kalau keluar rumah jangan medok-benok banget dandannya. Gelang 9 dipakai semua. Ngajian sambil jalan angkat cering, ya ilah. Padahal mah nggak taunya bukan, gelangnya gelang palsu. Kata psikolog, orang yang benar-benar punya malah nggak mamerin. Tahu kan, belajar. Kata psikolog, yang mamerin itu malah yang nggak punya. Kenapa? Karena yang punya kalau mamerin takut, satu, dirampok, dilihat orang, kedua takut kena pajak, pinjamin juga. Tapi kalau yang nggak punya dipamerin,
dipamerin, dirampok, nggak mikir ke situ, mikirnya biar orang lain ngeli, gitu Bu. Ya, jadi malu agak sedikit kalau dandan keluar. Dandan sih boleh, tapi menurut urfi, tahu urfi, menurut adat tempat itu. Nah, tempat itu gimana tuh? Nah, jangan berlebih-lebihan. Jelek juga dilihat. Makanya ciri suami yang kelihatan dia bagus kepada istrinya, satu, ada gelang si istri di sini. Itu keterangannya sunnah, suami ngasih gelang. Ada cincin, minta sama suami. Ada dong. Tuh. Itu cirinya Bu, ciri suami sunnah. Tapi suaminya kalau mampu, kalau nggak mampu jadi paksain. Iya. Selanjutnya, wa ghaddu turfiha bisukuni ra'i aikubdi ainiha, dan wajib hukumnya si istri kalau di luar pandangannya agak nunduk, jangan jelalatan. Tahu jelalatan? Semua diliatin, sampai tukang bakso diliatin sebelah. Menundukkan pandangan, kata Imam Ghazali, menunduk pandangan itu dia agak tunduk. Yang dia lihat terus suami, hukumnya wajib tuh. Makanya Bu, nih saya bilang kan namanya naik munkar mungkin 17-an kan, saya bilang yang haram itu perlombaan 17-an itu laki pakai daster, rubah. Iya, masa lomba laki pakai daster. Terus balon nempel perempuan sambil nandak joget, jangan Bu. Ini panitia dosanya dua, satu ngadain, dua itu duitnya dari mana? Donatur, berarti dosanya dua, dosa dia ngadain, duitnya dipakai buat itu. Bilangin Bu, bilangin. Enggak, panitianya anak muda. Bilangin kalau bisa jangan. Enggak, banyak kok yang bagus-bagus, banyak. Masa laki pakai daster gimana sih? Tasyabuh, hadisnya jelas, la'anallahul mutasyabihati birijali wa aksi. Allah melaknat laki-laki kayak perempuan kayak laki-laki. Hiburan itulah yang nggak boleh tuh, permainan. Jadi permainan sesuai yang syariat. Mendingan makan kerupuk, ikan asin, makan kerupuk. Iya, itu keterangannya. Terus jadi si istri itu hendaknya dia keluar itu menundukkan pandangan. Selanjutnya, wa ghaddu tarfiha bisukuni ra'i khabdi ainiha qadamuhu wa ta'ati li zawjihal amruhu. Nah ini nih, dan hendaknya si suami, si istri kepada suami itu kalau si suami merintah hukumnya jadi wajib selagi si istri itu tidak mengerjakan sesuatu.
Kalau suami udah ngomong A, istrinya nggak ngapa-ngapain, nurut. Keterangannya, wasukutu inda kalamihi. Nih, biarin saya bilang apa adanya. Kalau suami lagi ngomong, istrinya diem. Tuh, jangan suami lagi ngomong baru 2, dia 5. Tuh. Ya ngapa sih dikit-dikit nurut gitu, jalanin Jadi kalau suami lagi ngomong, dengerin dulu. Wal qiyamu inda kudumihi ay majituhu minasafari. Nah, yang ini udah jarang kerjain. Kalau suami pergi, istrinya mau pergi dari rumah mau kerja, istrinya nemenin ke depannya. Jangan masih pakai kutang doang. Abang berangkat dulu ya. Ya udah sana. Gitu, ngorok lagi. Tuh, temenin, disuruh ya suami kalau mau kerja, istri ngapain? Temenin sampai berangkat. Wajib hukumnya tuh. Kalau nggak ada kerjaan, kalau lagi ngapa-ngapain, lagi masak, ya nggak usah. Kalau lagi nggak ngapa-ngapain, temenin. Kalau mau film Korea sama Cina, film Cina gitu, nemenin. Kalau film Cina, jadi nemenin wa khuruji di waktu keluar minal manzili dari rumah, wa izharul hubbi lahu indal kurbi. Udah nemenin itu si istri, dia ada rasa senyum. Jangan cembetut, udah cembetut bawa ketek lagi. Mandi. Nemenin itu wa izharus sururi inda riwayatilahu, dan menampakkan surut, izhar, menzohirkan surur, ada rasa senang pas suami mau pergi ngelihat istri. Jadi suami mau pergi kan ngelihat istri, istrinya dilihat, si suami kelihatan senang. Makruh bu hukumnya nih, saya bilangin hukumnya makruh kalau suami pergi, si istri menitip, bang ntar pulang beliin bakso ya, makruh. Haram enggak? Nah itu enggak apa-apa. Kalau dia yang nawarin berarti yang nerapin berarti hukumnya kena ke malah dia nggak bawa, dia yang nawarin, dosa dia. Nah dosa. Tapi kalau nggak apa-apa tiba-tiba bang ntar pulangnya beliin somai ya, makruh. Hukumnya apa? Makruh. Ya nah ini udah mesen, udah hukumnya makruh, suami nggak bawain, cembetut. Makruh ketemu makruh tuh, abang gimana sih saya mesen nggak dibeliin, udah tahu nggak boleh makruh, haram enggak, pakai nagih tuh ya, karena orang kerja itu fokus. Pulang kerja itu fokus, sama juga, sama ngelawan pakaian yang keterang begini. Sama. Iya. Mana lagi nih hukumnya wajib? Wa urdin nafsiha ay izhariha lahu, dan ada ingin menyenangkan suami. Mana waktunya? Inda irodati naumi, di waktu mau tidur. Maka saya bilang kan keterangannya, kewajiban suami siang malam begitu. Jadi kalau siang suami jangan neko-neko pengen lengket terus, istri jangan neko-neko pengen lengket terus. Terangnya kemarin tuh, ya kan?
Karena suami nyari duit. Ini tiap hari nempel kayak perangkok. Wah, kapan nyari duitnya? Kalau istri udah paham, siang-siang itu udah. Tapi disuruhnya kecuali si suami kerjanya nah kemarin keterangannya tuh. Nih, kalau mau tidur si istri ada sifat nyenengin suami, diantaranya thayyibi raihatilahu, pakai minyak wangi. Wangi gimana? Pakai minyak au ma'aha, atau dua-duanya. Nah kalau itu dua-duanya tuh pakai minyak wangi. Wa tahadul fammu, dan pakai mulut yang wangi disuruh. Bil miski wa toibi, dengan misik, wa toibi, dan wangi-wangian. Jadi kalau mau apa? Mau tidur, bukan kelonan, mau tidur ini mah. Kelonan ya nggak apa-apa kalau selagi nggak head. Alah pora-pora ibu. Wadawami zinati bihadratihi wa tarkihi inda gibatihi, dan selalu mendaungkan zinati, bukan zina pakai ya, zinati. Ada rasa mau dandan terus gitu. Kalau ada si suami watarkia, dan meninggalkan dandan indah gibatihi, di waktu suami goib, gibatihi nggak ada, suami lagi nggak ada, jangan dandan. Kenapa jangan dandan? Bukan, ntar ada laki demen. Masa perempuan lakinya dua, yang bener aja. Ya. Suami lagi pergi, jangan dandan. Qala Asma'i, berkata Imam Asma'i. Nah, Imam Asma'i ini pada zaman Nabi, Imam Asma'i itu seorang pakar perempuan. Dia peneliti perempuan. Tuh bayangin, zaman dulu ada seorang ulama namanya Asma'i, dia pakar perempuan. Jadi perempuan itu teliti, karakternya begini, badannya begini, rambutnya begini, lehernya begini, matanya begini, kakinya begini. Ini dia tahu nih. Nama kitabnya Fathul Izar. Nama kitabnya Fathul terbuka izar kain. Emang itu ngaji bab suami istri juga, atau kitab Qurratul Uyun. Tuh pakarnya. Kata Imam Asma'i, sama Imam Syafi'i juga meneliti orang head, nanya ke kampung-kampung. Ke negeri ini head perempuan ada sehari semalam. Oh negeri sono ada seminggu. Oh ada yang sampai dua minggu. Oh berarti kalau lebih, tapi mustahado, iya dari penyakit. Itu diteliti Bu sama Imam Syafi'i, ditanya-tanya. Nah ini Imam Asma'i bagian perempuan. Ada seorang ahli hadis Bu, namanya Imam Nasai. Seorang ahli hadis namanya Imam Nasai. Imam Nasai artinya imam perempuan. Jadi di kampung itu nggak ada laki, perempuan semua. Imam Nisai atau Nasai. Di kampung itu perempuan semua, tapi perempuan itu jago hadis. Dapat hadis itu si Imam Nasai dari kampung perempuan semua, maka dikasih nama Imam Nasai, imam perempuan. Nah ini Imam Asma'i mengatakan begini, ro'a itu suatu hari aku melihat fil badiyati, di suatu kampung. Imam Asma'i dulu di suatu kampung, dia melihat imro'atan, seorang istri, seorang perempuan, alaiha komisun ahmaro, itu perempuan pakai gamis merah. Tahu gamis? Iya, baju kan? Ya, gamis.
Ada gamis, ada jubah apa? Jubah itu yang lain. Nah, jubah itu pakai ke gamis, nggak ada kancing, disebut jubah. Iya. Iya. Nah, jadi Imam Asma'i di kampung dia ngeliat ada seorang perempuan atau istri pakai gamis merah. Wa iya muqibatun wa biyadiha sabahatun fakultu ma ab'adu haza min haza. Ini perempuan nih, dia megang tongkat itu kayak tongkat pemukul, megang tongkat. Makanya sunnah seorang laki-laki yang umurnya udah 50 ke atas megang tongkat, sunnah, walaupun bisa jalan. Tuh, sunnah megang tongkat walaupun itu laki-laki umurnya 50 walaupun masih bisa jalan. Khotib sunnah megang tongkat sebelah kiri khutbah Jum'ah. Wa kana sallallahu yaktubu bil asa, bahwasanya Nabi khutbah dengan tongkat atau tombak atau pedang. Masjid sekarang udah jarang pakai tongkat, padahal sunnah. Upacara bendera aja pemimpinnya megang tongkat, sunnah. Jadi di Islam juga udah banyak perubahan, Bu. Sunnah itu mimbar bukan podium. Di masjid itu sunnah mimbar bukan podium. Apa itu mimbar? Yaitu salah satu turuk, ada tangga 3. Wayan zuru pikuli jasadi, tubuhnya kelihatan, disebut mimbar. Ada tangga 3. Si khotib itu badannya kelihatan dari bawah sampai atas, disebut Coba lihat di masjid sekarang, mimbar apa mimbar? Kebanyakan podium. Salah. Podium itu mah di gereja. Podium di gereja, di masjid mimbar. Nah, ini kadang-kadang suatu pembangunan nggak paham ilmu akhirnya pakai podium, itu salah. Harusnya mimbar. Bilangin, Bu. Siapa kek yang di masjid? Bilangin, maksud masjid podium tapi mimbar. Kalau makanya Nabi itu hadisnya begini, ayyuhan nas ansitu wasma'u wa ati'u wa la tatakallamu indal khutbati fa idzal khatibu alal mimbar. Apabila khatib naik kalau di masjid itu podium kan ganti hadisnya, fa idzal khatibu alal podium, kan ngaco tuh. Hadisnya ganti, bukan mimbar tapi, nah itu bilangin, Bu. Bilangin, ibu-ibu kan pengajian mana aja ada, tiap hari Senin sampai Sabtu ada ibu-ibu mah. Pas di masjid bilangin, salah tuh Pak. Ibu-ibu tanya kan bilangin itu salah, itu harusnya kan hadisnya faizal khotibu alal ini kan podium, berarti hadisnya ganti dong, faizal khotibu alal podium, biar bener gitu. Saya beli mahal-mahal kayak 20 juta, ternyata salah beli. Terus di waktu jadi Imam sana itu ada perempuan baju merah megang tongkat. Fakultuma abadu hadza min hadza, maka bertanya Imam Asma'i kepada itu perempuan yang gamis baju ma abadu hadza min hadza, emang kamu pergi jauh megang itu tongkat tuh. Jadi boleh, intinya perempuan yang bukan mahram berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram, boleh. Pakolat, maka perempuan ini yang baju merah dia menjawab, min bahri tawili, dari bahar toil. Tahu bahar toil?
Ilmu arut, ilmu lagu disebut noktah, kayak do re mi fa sol la si. Pernah belajar bu? Nggak pernah, boro-boro belajar gini ya. Min bahri tawil, ilmu arut bahasa Arab. Ini ngaji ini bu, ngaji ini ngaji udah terakhir nih. Kalau kita udah ngaji 9 pan terakhir ini disebut ilmu arut. Ada bahar tawil, ada bahar kamil, ada bahar basit. Timbangannya tuh mapailun macem-macem. Di antaranya ya Robbi bil Mustafa. Nah kata si ini perempuan, dia jawab dengan ini bahar, dengan lagu. Dijawab dengan la walillahi minni mapailun 4 kali itu kalau bahar tawil. Mapailun 2 kali bolak-balik. Mapailun ibu mau dibilangnya susah, nggak pernah belajar. Tapi kiran pakai rebuan lagu mulu. Walillahi minni janibul laudiu walil lahwi minni wal batolati janibu bu disebut apa kata nih perempuan? Walillahi, dan milik Allah, minni diri aku. Hebat nggak? Hebat. Janibul la, kepunyaanku la udiuhu, yang tidak aku sia-siakan. Bahasanya begini, la udiuhu minni lillahi janibun. Kalau bahasa nahunya diurutinya seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang benar na'budu iyyaka, nasta'inu iyyaka. Bahasa ininya yang benar begitu bu. Itu disebut domir mustatir, domir kata ganti yang tertutup. Didepanin karena nyembah ke Allah lebih utama. Na'budu iyyaka, iyakanya didepanin. Iyyaka na'budu wa iyyaka yang benar sebenarnya bahasa Arabnya na'budu iyyaka, nasta'in iyyaka. Itu disebut domir mustatir, domir kata ganti mustatir yang ditutupi. Jadi kata perempuan itu, diri aku milik Allah yang tidak aku gunakan untuk kesia-siaan. Walillahi minni wal batolatu janibu, dan tidak gunakan untuk bersenang-senang kepada yang bukan mahram. Coba kalau laki nanya begitu, dijawab begini, lakinya mundur nggak? Lah mundur, laki yang bukan mahram. Laki bukan mahram nanya begitu kepada perempuan, dijawabnya dengan begini, pasti mundur. Cuman perempuan ini dia menjawabnya dengan lemah lembut, pakai sair. Coba ibu didatengin, bawa duit 5 juta. Bu ikut saya bu, ini duit 5 juta. Bu jawab gimana? Enggak, cara ngomongnya gimana? Emang gue perempuan apaan? Terus jadi begitu. Pakul tuh mendengar jawaban begitu, Imam Asmu'i mengatakan begini, annaha imro'atan solehah, bosnya dia adalah istri yang solehah. Lahu zauzun tazinulah, dia itu perempuan bagi yang bukan mahram tidak ada untuk menimbulkan kesenangan laki, disebut tazin. Tuh begitu bu. Terus jadi kalau tanya sama laki, dia lakinya nanyanya kayaknya nanya genit, nah jawabnya patahin, disuruh patahin. Satu lagi ya, watarkul hianati lahu, dan wajib bagi si istri meninggalkan hianat kepada suami. Jangan berkhianat sama suami.
inda gibatihi, di waktu suaminya lagi pergi, lagi nggak ada, di waktu suaminya tidak ada, jangan berkhianat. Di antaranya apa dan jangan berkhianat itu, apakah suami nggak ada aja? Tidak, fi firashihi wa malihi, baik itu firasnya suami dan hartanya. Jadi dijaga juga itu rumah. Kalau si istrinya itu di rumah, suaminya pergi, dijaga juga itu amanat apanya? Harta dan rumahnya. Makanya kemarin saya udah bilangin, kalau suami nggak ada, tukang paket datang, tamu datang, yang datang laki-laki atau nelpon, yang nelpon laki-laki, jawabnya agak judes gitu. Maksudnya judes bukan judes nggak ada alasan, dipora-porain judes gitu ya. Kalau kan dipora-porain judes, main drama, iya main drama, paket, apa? Nah, iya gitu. Jadi si istri, jadi suami jadi orang lain jadi, waduh, galak juga. Nah, jangan paket, iya bang, masuk aja bang, nggak dikunci. Tunggu ya bang, saya lagi mandi. Bang, kalau ngambilin anduk. Hancur. Ada begitu bu? Giran begitu nggak ada. Jangan bu ya. Jadi jangan berkhianat sama suami kalau lagi di rumah suaminya pergi kerja. Jalanin dikit-dikit ya bu, jalanin dikit-dikit, tapi jangan menghardik istri orang. Ibu udah tahu nih dijalanin, ada istri orang nggak sesuai yang ibu dapat ilmu, dikatain, ibu gosip sama orang lain. Mau lihat loh, kita udah ngaji loh, sembarangan. Jangan bu, jangan, ilmu itu bukan buat berdebat. Jangan, kalau bisa merangkul, jangan nah itu bu. Ibu mau kebanyakan kan bukan merangkul, saya perhatiin, dijauhin malah merangkul, bukan memukul. Rangkul bu, rangkul. Paham ya? Udah segitu aja. Mungkin bagi yang kurang paham silakan bertanya, satu aja ya, terserah ibu dah. Ayo silakan. Umum. Iya umum. Ya. Kalau nggak kan KB kita misalkan Apa? KB. Terus halangan itu bisa sampai 15 hari. Lebih 15 hari enggak? Nah, paling lama itu 15 hari. Terus kira-kira sholat ya. Lewat dari 15. Ya. Ukuran head itu paling banyak 2 minggu. 2 minggu. Paling banyak. Jika lebih sholat. Iya. Karena itu bukan head darah penyakit, tetapi ada 2. 1 pakai pembalut tutup. Kedua, jangan sholat qobliyah. Jangan. Ntar qobliyah uburo ini. Yang wajib saja. Tuh disebut itu ibadahnya ibadah faqidat tahirain, meninggalkan 2 kesucian. Jadi ibu bersihin, azan bunyi, wudu, sholat fardunya, nggak usah kok. Nah, yang begitu 1 saya tambahin, orang yang dikit-dikit buang angin, orang yang ambien itu mah nggak usah qobliyah. Jangan begitu, azan qobliyah dulu, ya kapan fardunya, ntar ini lagi. Tuh. Jadi ngerjainnya yang apa? Fardunya saja. Diiringnya ditutupin pakai pembalut atau suaminya pegangin, nggak apa-apa. Ada lagi?
Ya. Kalau saya mau nanya, punya apa misalkan mertua sama mertua perempuan sama mertua laki-laki kalau misalnya bersalaman itu sampai cipikan sendiri gitu. Ya, hukumnya itu aja. Hukumnya bagaimana mertua sama menantu? Mertua sama menantu itu hukumnya sampai bercikir-cikir di luar kewajaran. Di luar kewajaran kan dilihatnya. Ya misalkan kita lagi bertamu, misalkan si mertua ini sama menantu laki-laki itu salamannya tuh kalau ini kan kita biasa salam tangan gitu. Ini cium-ciuman. Gitu. Ya. Ya. Ya, mertua dengan menantu itu mahram musoharoh. Musoharoh. Apa itu musoharoh? Satu, besan sama besan. Kedua, mantu sama mertua. Itu halal. Walaupun suatu saat mantunya cerai. Umpama punya mantunya itu cerai sama anaknya, itu tetap dia halal. Nah, tetapi ada tetapinya ya, ada tetapinya nih. Tetapi kalau ada hubungan mertua sama menantu, tak paham kan maksudnya hubungan nggak benar. Itu dalam fikih dikatakan kalau ada hubungan seperti itu, maka terlepas itu anaknya jadi istrinya si mantu itu. Tuh, sadar nggak sadar jatuh talak. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau mencium tadi ya? Mencium itu bagaimana? Tidak boleh. Enggak, tadi ciuman. Salaman, nempel kan? Iya, mantu sama. Tidak boleh. Nggak boleh. Cuman salim aja. Bolehnya salim, ibu. Jangankan itu, Bu. Seorang bapak mencium anaknya perempuan. Nih sebenarnya ya, kalau udah balik tidak boleh. Dikhawatirin nanti timbul. Nah, nih perlu dicamkan. Seorang bapak punya anak perempuannya udah balik, tidak boleh si bapak mencium anak kandungnya kalau anak perempuannya udah. Makanya wajib hukumnya bagi orang tua yang mampu, kalau anak perempuannya udah balik, dipisahin kamar, dikasih kamar. Itu orang tua, bapak sama anak perempuan, anak kandung, apalagi mertua sama cukup. Yang boleh itu cium jangan sampai begitu mau repot, Bu. Nah, itu mentar timbul bahaya. Satu, yang kedua, tidak boleh bapak kandung nyemplak. Tahu nyemplak? Nyemplak kepada anak perempuan yang udah gede lagi tidur, walaupun alasan nemenin, nolonin, biar itu si anak pulas tidurnya. Kan ada begitu ya, saking kolokannya. Anak perempuan udah balik, biar tidur pulas, itu bapaknya sampai nyemplakin. Tahu nyemplak nggak? Nah, bagus ya. Oh, anaknya dimpok-pok, dicemplak. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tuh. Nggak boleh. Suapin mah boleh. Yang nggak boleh itu tadi. Yang nggak boleh itu nyium anak perempuan. Anak laki nggak ke ibu, nggak boleh. Haram hukumnya si ibu pegel dipijitin sama anak yang balik. Haram, Bu. Tuh dengerin tuh. Jangan mentang-mentang anak udah gede, tong pijitin ibu ya. Ibu nih pegel. Yang mijitin anaknya udah
Bahaya, Bu. Enggak, Bu. Hah? Enggak boleh. Enggak boleh, Bu. Hati-hati. Nah, ibunya merem-melek gimana? Ayo. Nih, keterangannya an-nafsul khulwah. Nafsu itu kosong, Bu. Mau dia anak kandung, mau dia mantu, mau dia besan, dia kosong, tetap timbul. Jujur. Jujur ya. Tetap timbul. Memang 1 2 3 ketahan, tetapi kalau terus-menerus nggak bisa. Apalagi perempuan tulang rusuknya bengkok. Bengkok. Ya? Hah? Apa? Saya enggak boleh, Bu. Benar. Nih. Enggak, jangan lihat tenaganya. Apa susah sih nyuruh perempuan lain? Wala taqrabu zina. Keterangannya nih, wala taqrabu zina. Jangan engkau mendekatkan zina. Dekat aja nggak boleh, bahaya. Ya. Kalau misalnya udah kan pulang kampung, atau udah lama, terus bapak itu kan kadang suka meluk anaknya, itu gimana? Harusnya tolak gitu, jangan. Biasanya kalau kamu, iya. Meluk. Maksudnya teman-teman yang Iya, 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 iya. Iya. Iya, iya. Iya. Kalau meluk itu tiap tahun disebut menurut urfi, adat per tahun, nggak masalah, disebut urfi, tetapi enggak tiap hari itu yang nggak boleh. Iya, udah kayak apaan gitu. Enggak, sama bininya nggak begitu. Ya, paham ya? Tinggalin dipikir. Nah, saya ngajarin udah di kitab Fiqhul Ahyar tuh bab yang dilarang. Jadi nggak boleh. Yang walaupun kita nyangka satu mahram, tapi ada batasan-batasannya. Jadi nggak boleh. Ya, segitu aja ya. Ya, mudah-mudahan ibu ngaji rajin, makanya Bu. Ya, tapi dapat ilmu jangan nyalain orang, tetapi jangan ya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana. Udah makan? Udah ayo aja ya.